Sebelum teman-teman nonton sampai habis apa yang bakal saya sharingkan di episode ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan info-info dan trik menarik di channel ini. Jangan lupa untuk share juga channel ini ya, supaya makin banyak yang tahu profesi voice over dan trik belajarnya. Terima kasih, selamat belajar! Belajar VO, belajar VO, belajar VO, belajar VO, belajar VO bareng Bimo. Belajar VO bareng Bimo. Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga sulit suara di Belajar VO bareng Bimo. Oke, jadi gini teman-teman, file video sama bapak itu udah direkam sebenarnya, tapi ternyata korup. Aduh, sayang banget. Nanti syuting lagi sama bapak ya. Tapi sambil nungguin, ini kita sama adik gua satu-satunya, namanya Dito, yang sebenarnya dari dulu tuh juga udah ada di dunia voice talent gitu. Sama kayak modelan Semi sama Rio gitu. Tapi Semi sama Rio kan memang backgroundnya mereka dua-duanya dari penyiar. Teman-teman kita juga tuh. Banyak juga sih kan sebenernya. penyiar, sempet nyiar kan. Tapi kan mereka siaran duluan, awalnya. baru ke VO gitu kan. Iya. Sebenarnya banyak di dunia voiceover yang adik kakak tuh, ada Vicky Vasco, Mbak Tisa, lalu ada Ian gitu kan. Dulu lagi tuh ada Dino sama Dini, yang lumayan legend juga, ada Tante Lita sama Tante Reni. Terus juga ada Tante Novi dan adik-adiknya gitu ya, sama kakak-kakaknya juga. Iya. Banyak lah pokoknya, kita kayak dinasti politik gitu. Nah oke, sekarang kita ngebahas salah satu voice talent yang waktu itu di eranya itu gak ada saingannya, jarang ada saingannya. Kalau saya dulu masih lumayan banyak nih di umur-umuran saya, di tahun 2000-an awal ya. 2000 pas 2000 tuh masuk ke dunia iklan kan. Tahun 90-an kan saya ngedabing-dabing gitu ya. Tapi dari tahun 90-an pun juga udah ada Mas Niko dan Ian. Benar. Mas Niko, Ian tuh bertiga nih yang lumayan warawiri lah waktu itu ke audio pos. Nah tapi setelah eranya berubah, kan tone suara juga pasti berubah tuh, segmentasi berubah gitu kan. Itu juga sama-sama meninggalkan segmentasi yang anak-anaknya waktu itu. Jadilah terjadi kekosongan peran waktu itu. Nggak seperti sekarang nih, saling ngisi dan udah banyak banget dunia voice over lebih tepatnya ya. Kalau dulu tuh setelah peninggalan saya, Mas Niko dan Ian, nggak ada nih yang bermain gitu. Sebenarnya banyak yang umuran gua. Emang iya? Aga anak Om Petrus. Iya benar. Iya Aga. Tapi memang apa ya, yang sering jadi kan ibu juga di studio kerjanya. Gua pulang sekolah, ekskul atau apa gitu, jemput sore ke studio. Iya. Jadi gua udah biasa lah sama atmosfer om-om, tante-tante dan klien-klien di studio. Benar. Gitu. Jadi kalau saya itu dulu ngikut bapak ke Sanggar Prativi, pas eranya Dito tuh ikut ibu gitu. Dan waktu itu ibu tuh warawiri di audio pos juga. Iya. Ada yang ibu tuh pernah di mana aja ya? Ya pertama di Sanggar Prativi, Terus 25. terus pernah di Katukat, di James Audio Production gitu. Banyak lah gitu. Jadi eranya Dito setelah pulang sekolah, setelah belajar gitu, terus ikut ibu gitu ya. Jadi belajarnya kalau lo langsung ke iklan ya, ke iklan ya. Langsung ke iklan. Kalau gua kan dubbing dulu tuh waktu itu kan. Iya. Ya kalau lo maksudnya langsung berhadapan dengan kultur voice over iklan gitu kan. Pertama banget langsung iklan. Bisa dibilang dari TK lah. Dari TK gue udah masuk di dunia VO gitu. Langsung ke VO ya? Langsung ke VO. Iklan apa tuh pertama yang? Dulu ada iklan susu kemasan, gue lupa apa, yang no preservatives. Tapi bahasa Inggris itu harus dieja. Oh. Nah gue masuk pas gue umur mau 4 tahun lah. ABC aja kan masih susah ya. Iya. Jadi proses di dalam studionya itu agensinya di sebelah gua. Tapi gua belum bisa, makanya ada bapak gitu. No preservatives. Artikulasi itu ya. Iya, no preservatives. Guanya deg-degan, tapi direkam terus katanya, direkam. Jadi ya udah, di situ masuk. Nah, si Dito ini lumayan karena waktu itu
bukan nggak ada saingan, tapi lebih aktif Dito gitu ya untuk ngisi-ngisi suara. Lu main mulu. Ya kan beda juga, suara gue lagi Iya pecah di umuran lo lagi Habis sunat. melet. Bener tuh, biasanya cowok begitu. Habis sunat ya gitu. Jadi depan gang gitu. Nyemuk aja depan gang. Ganteng dong, nyebut cewek depan gang. Jadi gitu. Nah Dito ini langsung ngisi banyak banget series-series iklan waktu itu. Iya. Salah satunya yang legend adalah iklan Koko Crunch. Koko Crunch. Di mana yang jadi kokonya itu Om Yoko. Om Yoko, Om Haryoko. Gue crunchnya. Enggak, gue Lo animasi. cicinya. Lo si Om Yoko ini adalah owner dari Katu-Katu Audio Production kebetulan. Iya. Jadi kalau teman-teman ngelihat iklan-iklan Koko Crunch, Yang animasi ya. yang animasi. Wow, ladang kita kesembur coklat. Apa sih? Ya kayak gitu-gitu. Jadi ya. biasanya ceritanya gue si Boy yang animasi cowok itu Iya. temenan sama si Koko yang biasanya nyelamatin ladang gandum. Dan ada si penjahatnya itu Tante Siska. Yang cewek itu ya. Iya. Oke. Serinya selalu gitu. Alur ceritanya kita nyelamatin ladang gandum terus kecampur atau gimana jadilah Koko Crunch gitu. Oh iya benar. Itu juga unik. Kenapa tuh? Dulu animasi Boy-nya masih kecil banget. Terus SD itu kan udah beberapa kali. Tes sunat udah nggak ada tuh Koko Crunch. Di SMP tiba-tiba dikontak lagi. Dito, ini yang dulu ngisi suara Koko Crunch ya? Iya. Loh, kok suaranya udah kayak gini? Iya, soalnya udah SMP kan. Terus sampelnya dicek lagi, di hold iklannya. Oh ya? Iklannya di hold. Seingat gue pokoknya nggak ada kontak lagi. 2 mingguan balik-balik. Ternyata animasinya udah jadi anak gede. Gitu. Oh, berarti nungguin ya. Kalau jadi kata pas. TikTok nungguin ya. Nungguin ya. Nah, gue setelah gue perhatiin sampai sekarang ya, gue itu hampir nggak pakai skill. Bedanya sama lu. Gimana tuh? Karena menarik nih. Karena beruntungnya gue satu tadi kemungkinan nggak ada saingan yang sebenarnya mungkin ada. Tapi gua kebetulan dapet dan dicari yang sesuai karakter suara. Itu yang terjadi di dunia voice talent teman-teman. Kalau misalnya ada satu klien tuh suka banget, udah suka sama satu suara kita gitu ya. Selain teknik dan juga kita juga harus punya hubungan baik gitu sama klien, attitude dan lain-lain. Wah itu pasti dipakai terus. Sebenarnya di dunia entertain juga sih gitu. Jadi benar-benar. Setelah suaranya Dito pecah, ternyata animasinya yang dirubah gitu, bukan talent VO-nya yang diganti. Itu sih orangnya ngomong kayak gitu ya ke gua, tapi nggak tahu sebenarnya di produk aslinya kayak gimana di tim-tim produksinya gitu. Merendah aja. Nah ini nih salah satu contohnya iklan si Koko Crunch yang udah lumayan dewasa yang diisi Dito nih. Koko Crunch, coklatnya harus dilindungi sebaik-baiknya. Hah? Tidak! Miss Black, tak ada yang bisa menghentikanku untuk merebut coklat Koko Crunch. Oke, dari klip yang udah dipotong tadi kita cobain voice overnya. Dito dulu baru abis itu baru gua. Coklatnya harus dilindungi sebaik-baiknya. Hah? Tidak! Coklatnya harus dilindungi sebaik-baiknya. Hah? Tidak. Gak usah digitu-gituin. Gak usah ya. Tapi enaknya gitu sih. Enaknya di Koko Crunch tuh gue gak di-direct sama sekali. Jadi kayak Dit, pokoknya nih lagi panik nih situasinya. Coklatnya harus dilindungi sebaik-baiknya. Tidak. Udah paling tantangannya di timing doang. Ini dia nih teman-teman nih. Dito itu karena mungkin ya udah dari kecil bergaul gitu ya dengan teman-teman yang ada di dunia voice talent, dan teman-temannya udah gede-gede juga, lumayan jauh banget bedanya ya, angkatan bapak gitu dan lain-lain. Iya. Yang mana angkatan bapak itu juga orang-orang teater gitu ya. Nanti kita bahas nih sama bapak. Aduh, nanti kita syuting lagi deh. Disambunginnya di dalaminnya soal teater tuh sekalian. Iya memang nanti. Iya. Jadi kelihatan ya tadi Dito ngomong kayak gitu aja tuh langsung kayak ada emosinya. Hah? Gitu. Bukan cuma sekedar baca skrip. Tapi Dito ini juga sering untuk dapat VO di TV. Program-program TV karena salah satu keunggulannya Dito itu waktu itu nggak dibuat-buat. Jadi natural aja kayak anak kecil. Ya. Nah itu yang tadi Dito bilang mungkin gak terlalu teknik gitu. Ada yang lucu. Satu pengalaman seru waktu itu ada permen anak-anak.
syutingnya rekamannya di Eltra. Zaman di Kebon Jeruk itu kan seru banget, tempatnya banyak PlayStation segala macem. Ternyata mulainya mundur. Gue bareng Dino Dini. Terus abis itu karena udah mundur, gue bosen banget. Anak-anak mood hilang. Iya benar. Anak-anak mood hilang itu udah susah. Terus kliennya pun juga datang kemalaman. Suruh baca. Skripnya pendek, cuma nyebutin ini rasa apa, terus gimana, enak, pokoknya kayak gitu. 32 take bagi anak kecil, itu udah bete banget. Iya, bagi anak besar aja lumayan ya. lumayan. Gue sampai keluar nangis. Bokap gue juga udah bapak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya masuk lagi. Udah ada yang dapet sih kayak gini segala macem. Akhirnya operatornya, gue lupa om siapa waktu itu, coba deh terserah Dito aja, Dito nonton lagi, abis itu bebas kayak gimana. Udah, abis itu gue tag sesuka gue dengan gaya gue. Permen ini rasanya enak banget, bla 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 gitu. Nah ini kayak gini aja gitu. Jadi kadang anak kecil itu, klien itu kan orang dewasa. Dia tahu produknya kayak gimana, tapi itu di mindsetnya dia. Kalau memang itu produk anak kecil, akan lebih baik coba anak kecilnya baca dulu atau mindsetnya dia kayak gimana. Begitu dibebasin gaya gue, 2 take jadi. Nah itu gitu tuh. Jadi ini sharing-sharing juga untuk ini ya, teman-teman yang udah punya anak mungkin, terus mau nerjunin anaknya ke medan perang biasanya. Medan perang voice talent maksudnya. Iya. Jadi memang harus tahu juga gitu, mood itu lebih tepatnya kalau adik-adik gitu ya, mood tuh yang harus dijaga banget gitu. Iya. Jadi jangan ngikutin ambisi orang tua lah ya. Lalu ada apa lagi waktu itu Dito pernah ngisi Unyil the series ya, boneka. Iya, Unyil sempat di remake tuh. Di tahun 2002, 2001, 2002. Bareng Mas Bimo juga. Dito jadi Usro, jadi Unyil. Jadi Usro, yang Unyil sama tuh kayak lo, habis sunat suaranya pecah. Iya. Gue jadi Unyil. Itu di PFN seremnya minta iya ampun. bener. Di Otista tuh di Jakarta. Gue pernah ngompol, tau gak yang bikin ngompol siapa? Apa? Bapak. Lah kok bisa? Udah kelar rekaman, masuk WC-nya kan serem banget. Bapak, wah emang iseng banget sih ya Bapak. Untung isengnya ke anak sendiri, gak ke anak orang. Apa? Gue lagi kencing, Pak masih ada nggak? Masih, tapi pelan-pelan pindah tuh Bapak tuh. Pindah ke deket. Tapi kan suaranya jauh, gue taunya kan. Pak udah selesai nih Pak, udah nutup setting segala macem. Gue lari, maksudnya biar cepet nyampe Bapak. Sebelum nyampe Bapak di sini. Bapak kasihan banget. Ih Bapak jahat. Gue malah jadi ngompol lagi di situ ya. Bapak emang iseng, nggak apa-apa ya. Untung ke anak sendiri. Abis itu Dito tuh pernah apa sih? Bolang lo pernah gak sih? Sebelumnya sebelumnya ada laptop si Unyil juga. Pionirnya tuh ada di Trans TV. Namanya Trans 7 apa Trans TV waktu itu? Apa TV 7? Enggak, Trans TV. Itu Surat Sahabat. Oh, oke. Gitu. Modelan kayak laptop si Unyil gitu. Bolang gitu. Bolang. Ya, tapi kalau bolang itu kan didandanin. Kalau ini pure. Konsepnya tuh emang ya udah keseharian anak-anak kayak gimana, kayak gitu. Tapi lo sempat ngerasain ini juga kalau nggak salah. Apa? Sambil lo nge-VO gitu waktu SD jadi apa sih? Bobo ya. Oh iya. Bobo apa sih, teater Bobo gitu kan? Bobo tuh gue ikut dua jenis produksi. Satu yang Oki Nirmala, yang kurcaci. Itu TV 7. Gua uniknya, gue syuting sebagai kurcaci merah. Tapi VO-nya sebagai Oki-nya. Oke. Karena Oki-nya yang waktu itu jadi cewek. Hai Felip. Kamu lagi ngapain di sini, Lip? Belajar VO bareng Bimo. Sama satu lagi Operet Bobo. Nah, Operet Bobo itu kan panggung teater gitu kan ya. Tapi suaranya playback. Di situ gue juga ngisi Oki-nya lagi, tapi pas main di panggungnya gue jadi kurcaci. Kelinci kecil-kecil gitulah. Teman-teman, terima kasih ya. Kalian sudah membantuku. Aku senang kok bisa membantu kamu, Bo. Oh iya. Itu unik tuh. Kalau dubbing, lo kan Sanggar TV ya, ngelihat gambar. Terus kalau di gua susahnya adalah pas kalau yang syuting blue screen. Lo bayangin lagi di dapur, wah anak-anak bayangin. Nah kalau yang pas Operet Bobo
settingnya kayak gimana cuma ada di kertas HVS nih, nanti pas petualangan kayak begini. Kita oke. nggak tahu sama sekali, jadi mesti bener-bener ngebayangin kecemplung ya kecemplung, atau misalnya ngejar apa ya ngejar kayak gitu. Nah, di era-era 2000-an itu tuh masih awal 2000 itu juga masih banyak tuh iklan-iklan radio yang menggunakan konsep sandiwara radio. Dito tuh Ya. juga pernah ikutan sandiwara radio Rinso ya kalau nggak salah ya, Ya, brand Rinso. Oke, tapi mungkin banyak yang penasaran Dito tuh masih aktif gak sih di suara-suara iklan-iklan sekarang-sekarang ini? Nih kita lihat dulu nih iklan-iklannya Dito yang diisi baru-baru ini. Hai, gue Junot. Ketika berpuasa, gue selalu pastikan untuk tetap fokus. Hati-hati mas. Iya mas. Dan cukup minum Aqua 242 yang bantu puasa lancar dan gak berantakan. Emang lo yakin malamnya lo bisa istirahat? Atau lo bisa minum Enervon Active biar bisnis trip lo anti lelah. Ini saatnya go unlimited dan lawan semua limitasi lo. Ayo, jadi tak terbatas dengan Smartfren Super 4G LTE. Karena generasi gue, generasi Go Unlimited. Inilah kita, sebotol karya anak bangsa, berkarya untuk kebanggaan Indonesia. Di sana loh. Sekarang ada Pepsodent Silver Charcoal. Dengan partikel silver dan charcoal mengurangi pertumbuhan bakteri. Wah, lembut. Selain antibakteri, lembut juga ya. Pepsodent Silver Charcoal, antibakteri dan lembut. Tuh suaranya beda ya. Kalau gue memang agak lebih berat gitu. Kalau Dito memang agak lebih ringan. Nah itu salah satunya yang teh botol juga mesti berat, agak susah tuh gua. Bener gitu. Harusnya gua. Ya nggak apa-apa lah, lu Iya udah banyak. bener, iya. Nggak apa-apa. Tapi ya gimana ya, sekarang memang kalau dibilang tantangan VO zaman sekarang, lalu gimana caranya kita untuk masuk ke dunia VO voice over gitu ya, itu jauh lebih gampang teman-teman. Untuk teman-teman tuh bisa dilirik sama brand. Ya. Itu ya gampangnya di situ. Gampangnya. Untuk dilirik sama brand, lalu untuk dilirik sama audio post dan produser. Tapi balik lagi, gimana caranya kita pertahanin kualitas kita nih supaya dipakai terus gitu. Iya. Kalau saya pribadi sih seneng, jadi makin banyak nih yang ikutan dan jadi makin banyak brand-brand percaya dengan konsep voiceover, entah di digital entah di mana gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan balik lagi, semoga dunia voiceover nih makin berkembang ke depannya. Iya. Gitu. Karena kan ya logikanya juga produk kan karakternya beda-beda. Bener. Kalau misalnya yang VO lu doang, wah, lu suara Bener. berat harus bisa, capek kan sebenarnya, Capek dan tenggorokan pasti lu klien capek. bosen juga. Iya. Gitu. Pasti klien bosen juga. Jadi memang ya udahlah, mendingan banyak. Iya. Tadi kan makin kelihatan nih karakter kita masing-masing. Kayak gitu sih. Bisa dua, lu bisa kuatin karakter lu yang kayak gimana suaranya. Jadi ntar brand tahu, oh kalau yang suara tinggi dia aja lah gitu. Iya, Atau iya. yang emang, iya lu kan range-nya banyak. Benar, jadi bisa benar. bisa kemana-mana juga. Bisa Ya, dua-duanya. betul. Yang penting gimana caranya kita branding, bro. Betul. Jualan. Ya kan? Jualan. Jualan jamu. Ini teman-teman yang tahu juga nih ya. Saya kan di Instagram ada tuh Kang Jamu, aku pemujamu. Kebetulan Dito juga nih yang ngurusin jamunya, dia yang bikin jamunya dan lain-lain gitu. Dia yang riset rasanya gitu-gitu. Wah, berantem itu riset rasa. Sama siapa? Ya sama bapak sama ibu. Jadi Seru sih, tapi seru. kita punya apa aja sih? Kunyit asam, beras Kunyit asam, kencur. beras kencur, kunyit asam rendah gula juga ada, sama jahe lemon yang baru. Nih, langsung nih ke Instagramnya nih. @aku pemujamu. Sering Sikat, banyak sikat. promo loh. Mantap. Terus banyak juga produknya ada. Macam-macam deh, nanti dilihat aja di Instagram di @aku pemujamu. Yoi. Kenapa nggak lo yang VO-in? Ah, Bikin iklan lah. Lo kan juga kerja di digital. itu dia. Gimana ya? Gua untuk nemuin core jamunya itu, jadi kan memang gua nggak di pemujamu ini nggak jualan jamu doang. Jadi lebih ke bahan organik yang bisa dinikmatin pakai 5 indera gitu. Jamu ya pengecap. Terus ada sabun juga untuk perasa kulit. Aromaterapinya ada lilin juga kan. Terus habis itu ada buat ke fashion itu apa yang organik tie dye. Tinggal yang ini nih pendengaran nih, mungkin di VO bisa kali ya. Nah, jualan
jamu. Iya. Tapi maksud gue gini, gua takutnya kalau gua yang VO-in, kayak yang tadi iklan permen, mindsetnya di gua. Oh benar. Gitu. Jadi itu juga Ikutin tuh teman-teman, mindsetnya. Kenapa pemilik brand itu bisa-bisa aja Bisa. untuk VO, tapi kenapa dia malah memilih jasa voice over talent gitu? Iya. Karena itu salah satunya teman-teman, yang udah dibilang Dito tadi gitu. Karena Dito juga sekarang pernah bekerja di agency dan sekarang Benar. bekerja di salah satu brand e-commerce gitu. Iya. E-commerce punyanya Indonesia gitu. Jadi kita tahu nih kenapa ya sebenarnya sih bisa guat. Nah itu tadi alasannya kenapa Dit. Iya, gue takutnya jadinya bukan si pemujamu gitu, tapi secara feel-nya malah nge-branding gua. Nah, kayak gitu. gitu. Gua nggak maunya kayak gitu. Itu dia teman-teman, obrolan singkat gua sama adik gua nih yang waktu itu sempat jadi rajanya voice over di eranya. Pulang sekolah di mobil udah kayak rumah itu. Isinya. Banyak banget iklan apa? Tadi ya udah ngeliat ya dari iklan yang kecil Iya. apa iklan susu Bonito. Susu Bonito ada juga, iya. Oh, banyak lah pokoknya iklan-iklannya Dito. Nanti teman-teman juga bisa ngeliat mungkin di akhir video ini, yang kita juga lagi nyari-nyari videonya iklannya dia nih zaman-zaman dulu. Arsipnya susah banget iklan-iklan zaman dulu. Iya, di YouTube susah Ya wes gitu teman-teman, sambil nungguin nanti kita syuting lagi sama Bapak dan mudah-mudahan filenya nggak rusak ya, nggak korup ya. Oke, terima kasih sharing-sharing singkat tentang dunia voice talent. Nanti mungkin saya mulai di tahun depan kali, atau ya gue juga pengen banget sih untuk sharing sama teman-teman voice over talent yang lainnya gitu, untuk ngebahas dunia voice talent ini. Ngumpul lah ya, yang teman-teman yang dulu. Harus ngumpul dong. Ya wes. Sip. Terima kasih teman-teman, tetap sehat terus, sukses terus, dan jangan lupa untuk kabarin ke teman-teman lainnya kalau ada channel YouTube yang ngebahas tentang dunia voice over di Belajar VO bareng Bimo. Bye. Bye. Belajar VO, belajar VO, belajar VO, belajar VO, belajar VO bareng Bimo. Belajar VO bareng Bimo. Bekas makan Oh ini. iya, apa sih? Bekas makan. Oh. Sebelah sono. Oh, deket taku jeng gue ya. Taku Mista Jenggot. Nih ada di sini nih. Ini tau nggak namanya? Ini kan kumis. Jenggot. Apa? Ini apa? Apa? Dan. Taku? Hah? Dan. Kumis dan jenggot.